meneruskan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes, sebaiknya kita menyelidiki dua kata kerja, agapao dan phileo. Jadi video ini berbeda sedikit dari video-video yang lain, bukan membahas beberapa ayat, tetapi membahas dua kata kerja dalam bahasa Yunani. Nah, sebentar ya, sabarlah. Mungkin ini rasanya tidak berarti, tidak penting. Ya, saya minta kesabaran, karena jika kita memahami arti dari dua kata kerja ini, ada pengaruh besar dalam nanti proses penafsiran Yohanes pasal 21 ayat 15, 16, dan 17. Jadi timbul suatu pertanyaan masa kini. Seringkali masa kini dikatakan bahwa kata kerja agapao berarti kasih tanpa syarat, cinta altruistik, cinta tanpa pamrih. Dan menurut orang, ini berbeda dari kasih phileo yang mereka katakan berarti kasih persaudaraan. Nah, menurut catatan kaki di dalam NET Bible, pikiran ini bahwa dua kata kerja ini berbeda berasal dari beberapa penafsir Inggris pada abad ke-19, terutama tiga sarjana, Trench, Westcott, dan Plummer. Lebih lanjut, catatan kaki di Alkitab NET berkata, kebanyakan bapak-bapak gereja seperti Chrysostom, Cyril dari Alexandria tidak melihat perbedaan antara dua kata kerja ini. Juga Augustinus, juga penerjemah dari Itala, yaitu bahasa Latin yang kuno. Ini juga bahwa tidak ada perbedaan, itu pendapat sarjana-sarjana Yunani dalam masa reformasi, Erasmus dan Grotius. Dan catatan terakhir dari notes dari catatan kaki dari NET Bible, kebanyakan sarjana modern tidak melihat perbedaan di dalam kedua kata kerja ini, di dalam konteks ini. Termasuk siapa sarjana-sarjana ini? Bernard, Moffat, Bonsirven, Bultmann, Barrett, Brown, Morris, Henkin, dan juga Beasley Murray. Jadi, apakah sarjana itu dari abad ke-19 atau bapak-bapak gereja dan kebanyakan sarjana masa kini benar? Siapa benar? Apakah agapao dan phileo pada hakikatnya sama atau ada perbedaan yang penting? Bagaimana caranya kita menentukan itu? Ini prosesnya. Cara yang terbaik untuk menentukan arti dari satu dua kata di dalam perjanjian baru atau juga perjanjian lama adalah menyelidiki pemakaian kata itu. Tentu, proses ini tidak dapat dikerjakan dengan kata yang hanya dipakai sekali dua di dalam Alkitab. Tetapi tidak seperti itu dalam masalah agapao dan phileo. Alangkah baiknya jika ada kamus ditulis oleh orang Yunani pada abad pertama, tetapi tidak ada kamus seperti itu. Ada kamus sekarang, leksikon atau kamus sekarang, penulis kamus-kamus kita masa kini, mereka telah mempelajari pemakaian kata dan berdasarkan pelajaran mereka mengenai pemakaian kata itu, mereka mencatat arti dari kata yang diselidiki. Nah, jika kata itu cukup sering dipakai di dalam Alkitab, kita dapat mengabaikan, kita tidak perlu kamus-kamus, kita pergi langsung pada sumber utama pemakaian kata itu di dalam Alkitab. Maka, mari kita menyelidiki bagaimana caranya agapao dan phileo dipakai di dalam perjanjian baru dan juga satu ayat di dalam Septuaginta, yaitu terjemahan Yunani dari perjanjian lama. Satu catatan. Kita menyelidiki arti dari dua kata kerja
Sebenarnya kita juga dapat mempelajari pemakaian dua kata benda, agape dan philos, tetapi kesimpulannya sama. Oke, jadi pemakaian kata. Bagaimana kedua kata ini, agapao dan phileo, dipakai di dalam Septuaginta? Lihatlah 2 Samuel 13, kata kerja agapao dipakai mengenai cinta Amnon, cinta yang seksual Amnon pada Tamar. Tidak ada cinta tanpa pamrih di situ. Dan di dalam perjanjian baru, di dalam Injil Yohanes, baik agapao maupun phileo dipakai dalam ungkapan murid yang dikasihi Yesus. Itu Injil Yohanes, ya. Baik agapao dan phileo dipakai membahas kasih Bapa pada anak. Lihatlah Yohanes pasal 3 ayat 35 dan Yohanes pasal 5 ayat 20. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 43, agapao dipakai mengenai kasih yang jauh dari kasih tanpa pamrih, sebab mereka, terjemahan baru berkata sebab mereka lebih suka, ya, tetapi lebih harfiah, sebab mereka lebih mengasihi. Itu kata kerja agapao. Kata kerja agapao dipakai di sini. Boleh diterjemahkan, sebab mereka lebih agapao akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Itu bukan kasih tanpa pamrih. Juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19, agapao dipakai untuk kasih pada kegelapan. Yohanes pasal 3 ayat 19. Nah, itu jauh dari kasih altruistik. Itu jauh dari kasih tanpa pamrih. Itu kasih pada kegelapan. Juga 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Agapao dipakai di situ mengenai cinta Demas pada dunia. Demas telah mencintai. Itu kata kerja agapao di situ. Demas telah mencintai agapao dunia dan meninggalkan aku. Tidak ada cinta tanpa pamrih di situ. Juga lihatlah Lukas pasal 11 ayat 43. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu agapao duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan agapao menerima penghormatan di pasar. Itu bukan kasih tanpa pamrih. Mereka mengasihi dengan kata kerja agapao, duduk di tempat terdepan di rumah ibadah. Dan jika kita melihat Matius pasal 23 ayat 6, phileo dipakai di dalam konteks yang hampir sama. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17, agapao dipakai dengan syarat. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Oleh karena itu menandai syarat. Bapa mengasihi dengan kata kerja agapao aku oleh karena aku memberi nyawaku. Juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21, agapao dipakai dengan syarat. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi, kata kerja agapao, aku mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, kata kerja agapao, ia akan dikasihi, sekali lagi agapao dipakai di situ. Ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi agapao dia dan akan menyatakan dirinya kepadanya. Syarat di situ. Dan masih 2 ayat, sabarlah. Juga di dalam Matius pasal 5 ayat 46, kata kerja agapao dipakai mengenai kasih yang punya syarat. Apabila kamu mengasihi agapao, mengasihi orang yang mengasihi kamu agapao, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan sebagai ayat terakhir dalam bahasan ini,
Lihatlah Lukas pasal 6 ayat 32. Kata kerja agapao muncul di situ. Dan jikalau kamu mengasihi agapao, orang yang mengasihi agapao kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi agapao, juga orang-orang yang mengasihi agapao mereka. Ya, ringkasan. Maka melihat pemakaian kata kerja ini, agapao tidak selalu merujuk pada kasih tanpa pamrih. Kadang merujuk pada kasih yang bersyarat, kasih duniawi. Kedua kata kerja ini, agapao dan phileo, mempunyai arti yang hampir sama persis. Ya, meskipun demikian, ada satu arti khusus untuk phileo, yaitu mencium. Seperti pada waktu Yudas mencium Tuhan Yesus di Taman Getsemani di Lukas pasal 22 ayat 47. Yudas mencium, kata kerja phileo dipakai di situ. Dan ya, kata kerja agapao tidak pernah berarti mencium di dalam perjanjian baru. Jika ini menarik, saudara mau lebih lanjut menyelidiki, dan jika punya akses, bacalah artikel oleh Carson di dalam Biblioteka Sacra, jurnal teologi itu, di bulan April tahun 1999. Judul artikel itu God is Love. Ya, dan saya mendesak setiap orang supaya hati-hati pada waktu kita mendengar mengenai arti kata kerja Yunani itu. Ada cukup banyak pemahaman yang tidak akurat di dalam lingkungan Kristen mengenai kata kerja Yunani atau Ibrani. Jika mendengar sesuatu mengenai kata kerja Yunani, ya ambillah konkordansi dan selidikinya. Dan juga mungkin boleh bertanya pada orang yang mengatakan itu, apakah dia sungguh dapat membaca perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Ya, juga pemeriksaan ini menjadi contoh bagaimana kita dapat menentukan arti dari kata benda, kata kerja, kata apapun di dalam perjanjian baru, juga di dalam perjanjian lama. Sekali lagi, pemakaian kata adalah indikator utama mengenai arti. Dan terakhir, penyelidikan ini mengenai kata kerja agapao dan kata kerja phileo menjadi satu alasan mengapa pengkhotbah, guru Alkitab, dan pelajar yang serius, pelajar perjanjian baru yang serius, boleh belajar bahasa Yunani sehingga dapat lebih memahami arti dari kata-kata itu.